Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Anissa, mahasiswi Institut Widya Pratama Pekalongan, dengan NIM 222300114. Saya akan mencoba melakukan pengujian kerentanan sistem pada OS Ubuntu dengan Kali Linux dengan menggunakan tools Hydra dengan port FTP port. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem. Sebelum memulai pengujian, pastikan kita sudah menginstal semua perangkat yang diperlukan. Yaitu di sini saya menggunakan VirtualBox, kemudian ada Ubuntu, dan juga ada Kali Linux. Langkah yang pertama, kita cek IP pada Ubuntu. Kita jalankan Ubuntu pada VirtualBox. Kita masukkan password. Kemudian kita buka terminal. Untuk mengecek IP, kita bisa ketikkan ifconfig, kemudian kita enter. Nah ini ya, 192.168.3.70 ini merupakan IP dari Ubuntu. Setelah kita mengetahui IP dari Ubuntu, selanjutnya kita jalankan Kali Linux di VirtualBox. Ini kita masukkan username, kemudian passwordnya. Setelah itu kita masuk ke terminal. Kemudian kita ketikkan perintah sudo untuk masuk ke root Kali Linux kita. Masukkan passwordnya. Selanjutnya kita buat file, yang mana file tersebut akan diisi oleh list username yang akan kita coba ujikan. Caranya yaitu dengan perintah nano, kemudian nama filenya, ini bebas ya penamaannya. Sini saya misal kasih nama legend.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan list username yang akan kita coba ujikan. Misalnya admin Aul, kemudian Aul. Nah, admin Aul ini merupakan username yang salah. Sedangkan Aul ini merupakan username yang benar. Kemudian kita save dengan cara Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, selanjutnya kita buat juga file untuk memasukkan list password yang akan coba kita ujikan. Caranya sama, yaitu dengan perintah nano. Kemudian nama filenya misal sandylegend.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan daftar password yang akan kita coba ujikan. Misalnya ini admin 1, kemudian ini admin 2, admin Dea, kemudian Aul, kemudian admin 123. Nah, ini admin 1, ini admin 2, admin Dea, admin 123, ini merupakan password yang salah atau password yang tidak terdaftar pada Ubuntu. Sedangkan Aul ini merupakan password yang benar. Kemudian kita save. Caranya sama, yaitu Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, selanjutnya kita jalankan Hydra dengan perintah Hydra, kemudian min-l. Nah, ini min-l ini tuh bisa L kecil, bisa pakai L besar. Nah, untuk L kecil itu ketika username-nya itu sudah ditargetkan, yaitu username-nya ada 1. Nah, untuk yang L besar itu kalau username-nya itu lebih dari 1. Pakainya itu
pakainya itu L besar. Kemudian kita masukkan nama file yang berisikan daftar username yang akan kita ujikan. Itu tadi nama filenya adalah login.txt. Kemudian min-p. Kemudian kita masukkan juga nama file yang berisikan daftar password yang akan kita coba ujikan, yaitu nama filenya adalah sandylogin.txt. Kemudian ftp titik 2 slash kita masukkan IP dari Ubuntu yang tadi kita cek, IP-nya yaitu 192.168 kemudian 370. Setelah itu kita enter. Nah, ini kita sudah berhasil mendapatkan username beserta password dari OS Touch. Nah, jadi perintah Hydra min L, login.txt, min P, sandylogin.txt, ftp 192.168.370 ini adalah perintah Hydra yang digunakan untuk melakukan brute force terhadap server FTP yang berjalan pada alamat IP 192.168.370. Jadi Hydra itu akan mencoba mencocokkan kombinasi username dan password yang tadi kita masukkan untuk mendapatkan akses username dan password. Jadi brute force itu akan mencoba satu persatu sampai ditemukan username dan password yang benar. Kemudian setelah kita mendapatkan username dan password dari OS target, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat file-file apa aja yang ada pada Ubuntu. Caranya yaitu kita masuk ke kita jalankan FTP dan kita masukkan IP dari Ubuntu-nya yaitu 192.168 kemudian 370. Setelah itu kita enter. Nah, ini kita masukkan username yang telah kita dapatkan tadi. Ini masukkan passwordnya. Nah, untuk melihat filenya kita bisa gunakan perintah ls. Nah, ini file-filenya itu ada desktop, ada dokumen, download, musik, picture, public, templates, dan lain sebagainya. Ini kita cek juga pada OS Ubuntu-nya apakah isi filenya itu sama atau tidak. Ini kita login dulu. Kemudian kita ketikkan ls. Nah, ini filenya itu ada desktop, dokumen, download, musik, picture. Ini sama kayak yang tadi di Kali Linux. Kemudian kita coba untuk membuat file baru pada Ubuntu ini. Caranya yaitu nano, kemudian nama filenya. Misalnya saya kasih nama contoh.txt, kemudian kita enter. Nah, ini kita bisa masukkan teks. Misalnya ini adalah tugas keamanan sistem. Kemudian kita save, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Nah, setelah itu kita lihat apakah file yang baru kita buat ini sudah ada atau belum. Nah, ini contoh.txt ini filenya sudah ada ya. Kemudian kita cek juga di Kali Linux apakah
file yang baru kita buat itu ada atau tidak. Nah, ini contoh .txt, file yang sudah ada ya. Kemudian, apakah file-file ini itu bisa kita download di Kali Linux kita? Itu kita coba ya dengan perintah cat, kemudian nama filenya, mau yang contoh ini, contoh.txt. Kemudian kita enter. Nah, ini transfer complete. Kemudian kita keluar. Kemudian kita cek apakah filenya itu udah ada di Kali Linux atau belum. Nah, ini ya, contoh.txt. Berarti filenya ini sudah berhasil kita download. Kemudian apakah file ini itu bisa dilihat, bisa dibuka atau tidak? Kita coba. Kemudian nama filenya contoh.txt, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tugas keamanan sistem. Ini, jadi file contoh tadi itu isinya adalah ini. Apakah sama, apakah benar isinya itu? Kita coba cek. Nah, ini sama ya isinya. Ini adalah tugas keamanan sistem. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus salah satu file yang ada pada Ubuntu ini. Misalnya kita mau menghapus file ini contoh.txt. Yaitu kita ketikkan rm, kemudian nama filenya. Ini contoh.txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat apakah filenya masih ada atau tidak. Nah, ternyata filenya sudah tidak ada ya. Nah, kesimpulannya yaitu dari pengujian ini kita telah berhasil menemukan username dan password dengan menggunakan Hydra. Ini ya, kita sudah berhasil menemukan username beserta password. Kemudian kita juga berhasil mengakses file di Ubuntu melalui FTP. Nih. Kemudian kita juga bisa membuat file baru di Ubuntu dan mengunduhnya ke Kali Linux kita. Ini. Nah, jadi ketika kita berhasil menemukan username dan password melalui brute force, ini menunjukkan bahwa sistem ini itu tidak menjaga kerahasiaan datanya dengan baik. Nah, jadi informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh pengguna yang sah, itu menjadi mudah diakses oleh pihak yang tidak sah atau pihak lain. Nah, jadi pengujian ini itu menunjukkan bagaimana kerentanan pada layanan FTP itu dapat dimanfaatkan jika username dan passwordnya itu lemah atau tidak terlindungi dengan baik. Nah, karena itu penting untuk menggunakan password yang kuat, password yang rumit, gitu, serta membatasi akses hanya untuk pengguna yang sah, dan menerapkan protokol keamanan yang lebih baik agar data yang ada itu tetap aman gitu. Nah, jadi ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.